Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya serta kesehatan yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi rencana tindak lanjut PPKG PJOK oleh Ibu Kartina SPD. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan untuk kita khususnya umat Islam. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Borontarampang dan yang saya hormati rekan-rekan guru SD Impres Borontarampang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dalam sosialisasi rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah serta bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, terutama kepada penginisiasi acara pada pagi hari ini oleh Ibu Tina, di mana beliau ini akan mengebaskan ilmu yang telah didapatkan dari pelatihan PKG yang dilaksanakan beberapa hari lalu, yang tentunya bagi kita semua sangat bermanfaat. Namun sebelumnya barangkali saya juga berharap jika memang ada teman-teman guru yang berangkat atau mengikuti pelatihan itu seyogyanya kembali ke sekolah itu minimal juga ada semacam RTL atau rencana tindak lanjut seperti yang kemarin diikuti oleh Ibu Risna sama Ibu siapa? Ya, Karantipa. Itu bisa saja juga untuk mengibaskan ke teman-teman. Ya. Jadi bukan hanya nanti ada tugas di pelatihan yang kita ikuti baru kita programkan di sekolah. Ya. Sebenarnya biar tidak ada tugas, yang penting juga bagaimana kita menyebarkan ilmu kita ke teman-teman, karena institusi yang mewakili untuk mengikuti pelatihan itu. Sebelumnya barangkali ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait pengimbasan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Tina sebentar. Terima kasih Pak atas arahannya. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Kartina SPD untuk menyampaikan rencana tindak lanjut PPKG
dari PJOK. Kepada Ibu Kartina SPD dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Borontarampang, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Impres Borontarampang. Pada kesempatan ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini untuk berkumpul di sini. Di sini saya telah melakukan beberapa kegiatan terhubung dengan program saya di PPKG PJOK. Adapun di sini saya akan melakukan rencana tindak lanjut di sekolah dan pembahasannya kepada peserta didik dan komunitas sekolah kita. Dan mungkin dalam hal ini saya membutuhkan kerjasama, kolaborasi dari Bapak Ibu di sekolah, serta dukungan dari kepala sekolah dan Bapak Ibu dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ini, program yang akan saya lakukan di sekolah. Ini untuk rencana tindak lanjut saya ini, saya beri nama Babe dan Sem. Ini mungkin siapa tahu nanti ada masukan mengenai nama kegiatan saya ini. Saya kasih nama Babe dan Sem. Di sini artinya Babe belajar bermain dengan sport education model. Babe dan Sem. Adapun yang melatar belakangi kegiatan atau program yang akan saya lakukan ini, yang pertama program PPKG PJOK yang saya telah ikuti selama 3 bulan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru PJOK melalui pelatihan tatap muka. Kemudian program PPKG ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik, agar murid dapat berpartisipasi dalam aktivitas olahraga sepanjang hayat, dan untuk mengembangkan peserta didik secara keseluruhan melalui kegiatan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian di sisi lain yang melatar belakangi program saya ini, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya bermain merupakan kodrat anak dan bagian dari proses pembelajaran. Maka metode belajar sambil bermain olahraga bisa membuat anak-anak lebih tertarik dan tidak bosan saat belajar. Kemudian yang ketiga, adanya kegiatan Sabtu Bakat di sekolah kita ini, yang merupakan program langsung dari Dinas Pendidikan yang mungkin bisa diisi dengan kegiatan olahraga sambil belajar yang menyenangkan. Kemudian di sini kurangnya motivasi. Saya melihat bahwasanya kurangnya motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, kemarin waktu pas mengikuti program PKG ada perkenalan mengenai SEM, di mana SEM ini adalah Sport Education Model, artinya berolahraga dengan kayak bisa dimodifikasi itu olahraga yang penting maksudnya menarik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kita bisa merancang model-model pembelajaran kayak model pembelajaran itu melalui game-game yang
mungkin otentiknya itu penilaiannya bisa bahwasanya peserta didik langsung melakukan gerakan. Kemudian adapun tujuan dari program saya belajar bermain dengan sport education model. Yang pertama, untuk mengembangkan fisik, intelektual dan keterampilan sosial peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian adapun capaian yang ingin didapatkan dalam program ini, yang pertama, bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan fisik dan motorik peserta didik. Kemudian pengembangan keterampilan sosialnya, bagaimana anak-anak ini bisa berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Kemudian cerdas dengan kompetisi olahraga. Mungkin itu yang melatar belakangi dan tujuan dari saya ingin melaksanakan program BABE dan SEM ini di sekolah, dan mungkin untuk kegiatannya dilakukan 1 kali 1 minggu dan bisa dimanfaatkan di Sabtu Bakat. Kalaupun kan anak-anak biasa minta kayak mau minta senam, kita bisa kasih senam dulu sambil setelah senam mungkin bisa bermain, melakukan kompetisi-kompetisi, pertandingan-pertandingan kecil antar anak-anak. Di sini mungkin saya butuh kerjasama karena maksudnya ini kenapa saya ambil BABE ini dalam kegiatan, karena mungkin sebagian besar kita lihat di kelas anak-anak kayak tidak aktif dalam proses pembelajaran, kayak kurang motivasi belajarnya. Terkadang kayak curhat-curhat gitu. Kalau misalnya kayak dalam proses pembelajaran kita sudah tampilkan misalnya slide, kita sudah berusaha menampilkan slide-slide dalam proses pembelajaran, tapi terkadang anak-anak kayak mungkin 1-2 orang yang bisa fokus dan bisa paham materi yang kita kasih. Terus kita tampilkan lagi video yang masih seperti itu juga, mungkin 1-2 orang yang mungkin bisa menangkap yang mungkin yang biasa kita lakukan kayak kinestetik mungkin di kelas masih kurang untuk proses pembelajaran, karena anak-anak kalau disuruh bergerak di dalam kelas kayaknya kurang bersemangat tapi giliran olahraga cepat sekali mau keluar. Jadi ini saya minta bantuan mungkin dalam hal ini ada mungkin masukan-masukan tentang program ini, hal-hal apa yang mungkin bisa saya lakukan atau mungkin ditambahkan dalam kegiatan yang nanti saya lakukan. Salah satu contoh dalam permainan nanti ini misalnya kita melakukan kompetisi, tapi sebelumnya mungkin saya akan minta pemetaan dari tiap kelas. Misalnya ada peserta didik yang maksudnya kurang lancar misalnya membaca, mungkin kita kalau yang kurang lancar membaca mungkin kita ambil langsung dari kelas 4, 5, 6 ya Bapak Ibu Di. Kalau untuk yang kurang, karena kan kalau 1, 2, 3 kayaknya masih taraf pelajar untuk kelas rendah Iya. Kalau mungkin ini 4, 5, 6 kita fokuskan bahwasanya yang belum bisa membaca misalnya, bisa mungkin kita bikinkan game di luar yang mungkin bisa supaya bagaimana inisiatif membacanya anak-anak terdorong sendiri bahwasanya saya harus bisa baca ini kalimat seperti itu. Mungkin contohnya bisa mungkin kita membuat game estafet kalimat, bagaimana nanti kita merancang supaya bisa anak-anak itu dikelompokkan, kemudian mengambil kata-kata yang mungkin sudah kita siapkan yang nantinya akan dibentuk di ujung satu kalimat, dan kemudian disuruh baca yang memang kurang bisa membaca. Ini supaya maksudnya ada daya tariknya bahwasanya kompetisinya bagaimana dia bisa membaca itu untuk di ujung penyelesaiannya sebagai pemenang, seperti itu.
Dalam artian ini awalnya saya cuma mau ambil bilang kegiatan itu yang memang anak-anak yang tidak bisa membaca. Tapi mungkin kalau kita lakukan kegiatan ini 1 bulan misalnya, jangan sampai anak-anak bosan bilang itu terus baca-baca terus. Mungkin ada permainan-permainan baru Bapak Ibu, misalnya materi matematika lagi, iya bisa. Bagaimana maksudnya unsur-unsur apa misalnya, karena kan mungkin kita Bapak Ibu di kelas lebih tahu daripada saya materi-materi apa yang mungkin terkendala anak-anak dan susah pahami. Nah mungkin bisa kita terapkan di lapangan, bagaimana caranya anak-anak supaya bisa lebih mudah paham. Tapi dalam artian ini, karena itu yang SEM adalah kompetisi, modelnya bagaimana supaya anak-anak bisa mudah, maksudnya lebih mudah mengerti daripada kita jelaskan di kelas. Seperti yang Nabi bilang tadi Purnita, karena terkadang saya sama Purnita curhat-curhat masalah anak-anak. Kayak apa Nabi bilang Purnita, kalau di papan tulis ki jagoy, giliran disuruh menulis di meja kayak tidak mengerti, padahal kalau di papan tulis dia bisa jawab. Ini permasalahan sebenarnya yang maksudnya mungkin bisa jadi bagaimana solusinya? Mungkin itu saya bilang tadi sama Bunita, mungkin kinestetiknya Bunita tadi, karena kalau disuruh langsung bergerak kapan di depan umum kayak mau dibilang jago kepuji-pujian begitu mau dibilang. Artinya ya memang sih terkadang juga anak-anak itu ada dorongan, karena memang kita selalu motivasi memberikan kayak apa meskipun bukan hadiah langsung berupa barang, tapi kayak dipuji itu kan enak rasa perasaannya. Jadi mungkin seperti itu kalau misalnya kayak ini kegiatan dilakukan di lapangan, baik itu pembelajaran IPA Bapak Ibu, bisa juga itu juga bahasa daerah, pokoknya semua mungkin bisa kita terapkan dalam artian bantu kita bekerja sama, kasih bergerak coba anak-anak di hari Sabtu itu, karena mungkin anak-anak mungkin butuh seperti itu, refresh otak kapan kalau dia bergerak sedikit. Kayak kemarin Wirda, sayang saya tidak ada pada mau ini, waktu kemarin pergi ke jalan di kebun, anak-anak pasti senang tuh antusias. Iya, karena memang maksudnya anak-anak sekarang seperti yang Pak Medang menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya memang kodratnya anak-anak masih di SD itu bermain. Jadi mungkin seperti itu kita bantu untuk jalankan programku, karena memang ini juga untuk komunitas belajar supaya ada juga kayak peningkatan dalam komunitas sekolah Pak Haji. Iya, karena ini memang kerjasamanya bukan dalam artian untuk gerak guru kelas, ini berfokus juga ke komunitas sekolah. Tak mungkin ini mungkin ada masukan dari teman-teman atau mungkin strukturnya. Iya, siapa yang mungkin misalnya untuk materi bahasa Indonesia, siapa mungkin ada yang guru kelas bisa bertanggung jawab. Jadi nanti kita berdiskusi di grup. Kita game ini lagi, materi pelajaran ini minggu ini misalnya bahasa Indonesia. Ayo game apa besok supaya maksudnya dibantu karena pasti butuh peralatan misalnya kayak untuk kalau untuk kelas tingginya ini membaca mungkin bisa kayak print kertas ciki kalimat-kalimat. Iya, mungkin seperti itu di dalam kelas. Tak mungkin bilang apa materinya, bisa dihubungkan lagi ke hari Sabtu itu. Iya misalnya menyusun kalimat atau ada subjek, predikat, objek. Nah, bagaimana anak-anak setelah menyusun kalimat menentukan mana subjeknya, mana predikatnya supaya mungkin lebih cepat dimasuk kalau seperti itu. Ya, artinya ini kan masih program dan mungkin itu bersamaan. Itu bagus Pak. Kita kaitkan dengan EP5 kalau saya, dimana saya pernah sampaikan ke Putina, ketika saya melakukan itu bagusnya kita kolaborasi. Setelah dia keluar, kita kasih dulu materi di dalam bahwa ini pelajaran tas sebentar. Kemudian kita dikolaborasi dengan entahlah itu guru agama atau guru penjaskes. Bagusnya dua-duanya ada. Dimana yang ketika dia berdoa itu masuk di agama, yang dijelaskan masuk literasi baca. Oke lah, bagus kalau begitu Pak. Mungkin di lapangan bisa atau di tempat lain yang jelasnya kita sambil bermain. Kenapa saya katakan itu di kelas 1 banyak sekali karakter. Di situ kemarin saya sempat buat kesepakatan kelas yang dikatakan Pak Rambe tentang kedisiplinannya. Sempat ada anak-anak ketika dia kencing bersamaan mau keluar. Karena satu
tidak tak buka hias letennya, saya yang bantu. Dia bilang ini kalau bohong Ki, tidak mau jadi kencing, bilang mau kencing. Jadi buat kesepakatan yang setiap masuk kita sampaikan, jangan diancam. Kita buat saja kesepakatan. Dia yang bikin, kalau keluar bagaimana? Oh jangan dikasih anu guru, begitu. Yang tentang kolaborasinya bagus sekali. Kemarin guru tadi yang berbagi apa? Berbagi dua itu sebenarnya masuk matematika, bahasa Indonesia, IPA. Ketika kita belah buah, harusnya anak yang belah, tapi karena belah potong IPA, waktu berbagi buah, waktu hari Sabtu lagi, di situ tadi matematikanya. Ada juga agamanya, bersyukur dengan cara berdoa. Jadi mungkin bagusnya kalau saya Pak, karena kan di satu minggu itu ada P5. Kalau kelas 1, 2 itu hari Rabu, enggak tahu kalau kelas 3, 4. 1. Gimana? Oh, berarti kelas 1 Pak Haji. Yang beda. Apa itu? P5-nya. Apa memang dialihkan saja ke hari Sabtu? Nah, kalau begitu bagus. Iya, kolaborasi makin semua karena masih sedikit di siswa. Jadi mungkin kita programkan apa kira-kira, baru kita rembuk nih. Nanti pelajaran ini lagi, nanti ini lagi. Karena setiap kita keluar pasti tersangkut gitu yang PJOK sama agama, di mana pasti ada baris berbaris. Sebelum jalan pasti berdoa, pasti ada itu. Buat mereka literasi, lanjut jalan ada Tommy guru, oh materi ini saya mau kubawakan. Jadi tercakup di semua materinya. Bolehkah itu dengan lari estafet, boleh dengan cara keliling, pokoknya banyak sekali variasinya. Boleh dengan cara dende-dende, apa namanya itu, permainan tradisional. Bagus, tentang bangun datar yang kita bilang kemarin. Iya, mungkin seperti itu. Dan yang kedua, kemarin saya sempat ditanya, buat mah, nah kira saya guru agama. Bari kita guru agama lah, berdak bilang nih. Tanya Ji, cuma ketika saya pulang, aku bilang sama Pak Haji, Pak, saya kalau pulang terkadang ngulur ki salat duhurku. Saya. Tapi ketika saya salat di masjid, alhamdulillah tepatnya biasanya jam 2 pi atau kamu jam 3. Jadi kemarin itu misal pakai dicap, nah kira saya guru agamanya, aku bilang tanya dia. Jadi mungkin sekian dari saya Butina, mungkin kita bisa berikan arahan atau masukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan. Saya tambahkan dulu. Iya, sekali dulu. Jadi begini Bunda, sesuai dengan apa yang kami dapatkan di jannah-jannah ya. Itu P5 itu harus dilibatkan guru agama dengan guru olahraga. Itu. Iya. Kedua, itu rosternya itu ada 3 penerapannya. Bisa yang 1 minggu, bisa yang tiap hari, bisa yang 2 kali per minggu. Tapi ini biasa kita terapkan injo. Ya, ini yang bicara ini itu setiap hari dari akhir jam perluas gini cuma ini teman-teman. Baik, terima kasih kepada orang siswa yang telah hadir pada kesempatan ini. Baik, yang terhormat orang tua siswa dan yang saya cintai anak-anak sekalian. Baik, pada kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan ada kegiatan untuk program kerja Ibu ke depan. Insya Allah semoga berjalan dengan lancar dan ini membutuhkan dukungan
dibahas di rumah tak namun lomba itu supaya ada semangatnya mau berlomba kan guys itu anak kalau mau lomba semangat kami belajar di rumah itu iya karena begitu kalau di kelas kuliah tidak terlalu mau belajar ya sampai kalau di lapangan mau kalau berlomba iya ya baiklah mungkin begitu untuk kegiatan insyaallah nanti kalau ada rencana yang mungkin selanjutnya bisa saja berubah akan kami infokan